Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At Jen's Classes Channel, English in 5 minutes. Belajar bahasa Inggris hanya dalam waktu 5 menit saja. Materi kali ini masih terkait kata benda noun, dan kita akan membahas yang kita sebut dengan unusual, uncountable noun. Uncountable yang tidak biasa atau tidak lazim. Makna tidak biasa atau tidak lazim di sini adalah bahwasanya si uncountable ini yang selalu hanya dalam bentuk singular, kadang-kadang dia juga bisa memiliki bentuk plural, berarti dia kadang-kadang juga bisa menjadi countable di situasi tertentu. Jadi dia uncountable tapi kadang-kadang dia bisa jadi countable, bisa dihitung. Contohnya kita ambil dari grup raw material, yaitu kita ambil contohnya wood. Wood ini bisa countable, bisa uncountable. Kita lihat di kalimat berikut. Kalimat pertama, woods-nya pakai S, sementara yang kedua tidak. Jadi kalimat pertama itu the tourist enjoy katanya. Nah, di kalimat pertama wood di situ adalah countable plural, sementara di kalimat kedua wood di sana adalah uncountable. Nah, kenapa bisa berbeda? Perbedaannya karena meaningnya berbeda. Wood yang pertama maknanya adalah tempat di mana ada banyak pohon. Jadi wood di situ bisa artinya tempat di mana banyak pohon. Sementara di kalimat kedua wood di situ memang maknanya materialnya, memang kayunya. Maka ketika maknanya wood itu hutan, jadi hampir sama dengan hutan, maka dia jadi countable. Tapi ketika maknanya memang kayu, dia jadi uncountable. Jadi hati-hati ketika melihat wood untuk bisa membedakan countable atau uncountable. Contoh lainnya kita ambil dari grupnya makanan. Contohnya kita ambil sugar. Di kalimat pertama sugarnya memakai S, di mana dia minta 2 sugar. Dan di kalimat keduanya sugarnya tidak pakai S, padahal dua-duanya sama-sama bermakna sugarnya lebih dari 1, banyak. Kalimat pertama, sugar di situ adalah countable plural karena memakai S, sementara di kalimat kedua uncountable bisa kita lihat ciri-cirinya karena pakai much. Much kan setelahnya harus selalu kata benda uncountable. Kenapa begitu? Karena kalimat pertama itu sugar di sana artinya 2 blok sugar. Jadi ada 2 kayak balok sugar gitu. Atau mungkin maksudnya 2 bungkus. Kalau zaman dulu kan pakai balok, sekarang mungkin pakai bungkus. Sementara di kalimat keduanya memang fokus pada butiran gulanya, itu maksudnya, materialnya. Makanya dia uncountable. Jadi sugar bisa countable, bisa uncountable tergantung meaning. Masih belum paham juga atau masih kurang yakin? Kita lihat lagi contoh yang ketiga, kita ambil dari grupnya itu. Nah, kita misalnya grup general yaitu food. Kalimat pertama foodnya pakai S, sementara kalimat kedua tidak pakai S. Berarti kalimat pertama foodnya adalah countable plural, sementara di kalimat kedua foodnya uncountable. Kenapa kalimat pertama foodnya pakai S? Karena di kalimat pertama food di sana mengacu pada spesifik, sesuatu yang spesifik, yaitu healthy food katanya. Jadi food yang memang sehat, makanya boleh pakai S. Makanya boleh dia dalam bentuk countable. Sementara di kalimat kedua foodnya merujuk pada umum saja, makanya dianggap dia uncountable. Jadi ingat, kalau lihat food pakai S belum tentu salah, mungkin saja maksudnya memang pada food yang spesifik. Kita kasih contoh lagi, yaitu seperti contoh nomor 1, a cake. A cake, dan yang keduanya adalah some cake. Nah, setelahnya some cake-nya uncountable, sementara yang kalimat sebelumnya countable singular. Contoh lainnya eggs. Di situ kita lihat X-nya pakai S, dia itu countable plural, sementara di yang B-nya si egg-nya tidak pakai S, berarti dia uncountable karena memakai kata some. Kenapa begitu? Di kalimat 1-2 si cake dan si eggs itu satu kesatuannya, sementara di kalimat kedua substannya. Dengan kata lain, di kalimat A dan B kita fokus pada materialnya, sementara kalimat 1-2 kita fokus pada keseluruhannya.
Contoh lainnya adalah talk. Yang pertama a talk, yang kedua idle talk. Kenapa yang pertama bisa dia countable singular? Karena yang pertama itu merujuk kepada suatu kejadian, sementara yang kedua merujuk memang pada omongannya. Idle talk tuh omongan yang tidak bermanfaat atau lenye-lenye aja. Oke, semoga mudah bisa dipahami. Silakan nonton video berikutnya, yaitu latihan uncountable dan countable, supaya lebih paham lagi tentang materi ini. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.